Surat Al-Ma'arij, surat Makkiyah. Surat Makkiyah itu adalah surat yang diturunkan Diturunkan sebelum hijrah Nabi. Sebelum hijrah Nabi. Itu pendapat yang paling pas tentang surat Makkiyah atau surat Madaniyah. Ya, jadi surat Makkiyah itu surat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah. Ya, di sana memang ada yang mengatakan surat Makkiyah itu surat yang turun di Mekah. Tetapi yang lebih pas bahwasanya surat Makkiyah itu adalah surat yang turun sebelum hijrah Nabi alaihi salatu wassalam. Demikian juga surat Madaniyah atau ayat Madaniyah itu adalah yang turun setelah hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun turunnya di Mekah. Meskipun turunnya di Mekah. Semisal Ya Allah berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Al-ayah. Jadi itu adalah ayat yang turun setelah hijrah Nabi, ya. Tetapi di Mekah turunnya, yaitu ketika Ketika pas haji. Kan haji itu kan di mana? Haji itu di Mekah. Dan surat Makkiyah itu punya ciri khas yang membedakan dia dari surat Madaniyah. Di antaranya, ya, surat Makkiyah itu banyak berbicara tentang masalah tauhidullah. Demikian juga masalah kebangkitan, penetapan hari kebangkitan. Hal-hal yang banyak diingkari oleh orang-orang musyrik Mekah. Itu surat Makkiyah. Kalau surat Madaniyah itu banyak berbicara tentang ahkam asy-syar'iyyah, hukum-hukum syariat, masalah sholat, masalah keluarga, masalah ini yang memang muncul peristiwanya itu kebanyakan di Madinah setelah Nabi hijrah. Demikian juga kalau surat Madaniyah itu banyak menyinggung dan menyenggol tentang ahli kitab. Karena di Mekah, di Madinah itu banyak ahli kitab. Ya, jadi kalau misalnya ada ayat yang berbicara tentang ahli kitab, maka itu pasti turunnya di setelah Nabi hijrah alaihi salatu wassalam. Ya. Demikian juga surat Makkiyah itu ayatnya pendek-pendek begini dan kata-katanya itu kuat. Karena orang-orang Mekah itu umumnya mereka adalah orang-orang ahli syair. Sehingga mereka ditantang untuk kemudian mendatangkan yang semisal dengan Al-Qur'an dan mereka nggak bisa. Al-Quran ini lihat aja nih kan, kata-katanya itu kan Masya Allah ya. Kita mungkin yang belum memahami atau sedikit memahami dari apa yang sekedar terjemahannya, itu itu kita bisa merasakan nikmatnya baca Al-Quran, ya kan, nikmatnya baca Al-Quran. Kalau kalau benar. Oleh karenanya masyarul muslimin, ya, saya mengajak diri saya pribadi dan juga kepada para jamaah sekalian, ayo kita perbaiki bacaan Al-Quran, ya. Baca Al-Quran itu kalau misalnya kita bacanya benar, itu nikmat. Belum ngerti artinya loh. Apalagi kalau Apalagi kalau kita ngerti artinya, dibuka tafsirnya, wah itu Masya Allah. Kenikmatan dunia itu kenikmatan dunia itu yaitu bergaul dengan Al-Quran, memperbanyak baca Al-Quran, mendalami, mengamalkan, merenungi.